Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Hairunisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan persamaan eksponen bentuk A kali P pangkat 2fx ditambah B dikali P pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini saya akan menjelaskannya langsung ke contoh soal, di mana di sini ada 3 contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 8. Yang kedua 3 dikali 9x dikurang 10 dikali 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0. Nomor 3 7 dikali akar 2 pangkat x dikurang 2 pangkat x sama dengan negatif 8. Nah, di sini dari ketiga bentuk ini kita akan ubah dia menjadi bentuk yang ini. Setelah kita ubah ke bentuk yang umum yang ini, bentuk yang ini, baru nanti kita bisa selesaikan dia dengan cara persamaan kuadrat. Dengan persamaan kuadrat itu baru kita dapat peroleh himpunan penyelesaiannya. Gimana caranya? Kita mulai dari yang nomor 1. Penyelesaian Nah, di sini nomor 1 persamaannya 2 pangkat 2x. Ini saya besarkan biar mudah. 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 8. Nah, persamaan ini kita ubah ke bentuk yang A dikali P pangkat 2fx sama dengan B dikali P pangkat fx ditambah C sama dengan 0 yang ini. Oke. Gimana cara ubahnya? Di sini coba perhatikan. 2 pangkat 2x kita tulis lagi ditambah. Nah, di sini ada x tambah 1. Kembali ke sifat-sifat eksponen. Kalau pangkatnya dijumlah, berarti di situ ada perkalian. Di mana 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat x. Nah, 8-nya kita pindah ruaskan jadi dikurang 8 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini 2 pangkat 2x ini tetap, jadi dia 2 pangkat 2x ditambah, nah ini udah. Kalau masih ada yang bingung, x tambah 1 kenapa bisa berubah jadi ini berdasarkan sifat eksponen yang A pangkat n dikali A pangkat m itu sama hasilnya dengan A pangkat n ditambah m. Oke. Jadi dia dari sini. Oke. Nah, dari sini kita buat aja 2, karena 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 dikali 2 pangkat x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, bentuk ini sudah sama dengan ini, dimana P-nya, bilangan pokoknya ini masih udah sama-sama 2. A dan B-nya juga ada, B-nya itu 2, A-nya di sini 1. Karena di sini 1 dikali 2 pangkat 2x itu hasilnya 2 pangkat 2x, jadi satunya tidak ditulis. Oke, jadi dia udah sama. Dimana di sini kita misalkan
Misalkan U sama dengan 2 pangkat X, maka maka 2 pangkat 2X itu sama dengan U pangkat 2. Oke, karena 2X dipangkatkan. Kenapa dia bisa jadi ini? Karena ada sifat eksponen yang seperti ini. A pangkat N dipangkatkan lagi M itu sama dengan A pangkat N dikali M. Jadi misalkan U nya 2X dipangkatkan lagi 2, berarti 2X kali 2 pangkat X, X nya dikalikan 2, X dikali 2 sama dengan 2X. Jadi dapat U nya itu 2X, 2X nya U nya itu 2 pangkat X, dan 2 pangkat 2X itu adalah U pangkat 2. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa ubah persamaan ini ke persamaan kuadrat. Kita ubah, kita masukkan si 2 pangkat 2X nya itu adalah U pangkat 2 ditambah 2 dikali U dikurang 8 sama dengan 0. Oke, di sini kita faktorkan. Jadi di sini ada U, di sini ada U sama dengan 0. Nah, di sini U kuadrat ditambah 2U dikurang 8 itu hasil pemfaktorannya adalah, di sini coba kalian lihat, ini ada negatif 8 dan di sini ada 2. Dimana untuk mudah memfaktorisasinya, lihat bagian belakang itu ada negatif 8. Nah, negatif 8 ini hasil perkaliannya itu ada 4 kali 2 dan 8 kali 1. Gimana caranya? Cari hasil yang apabila dikalikan hasilnya negatif 8 dan apabila dijumlahkan hasilnya negatif 2. Nah, yang memungkinkan itu hanya 4 kali 2. 8 kali 1 tidak memungkinkan karena 8 dikurang 1 itu hasilnya 7, 8 ditambah 1 itu hasilnya 9. Nah, yang memungkinkan itu hanya 4 kali 2. Karena 4 bisa dikurang 2 hasilnya itu 2. Nah, di sini ada negatif 8, berarti 4 dan 2 ada bilangan yang positif dan bilangan yang negatif agar hasilnya negatif 8. Nah, yang bilangan negatif dan positif kalian bisa tentukan dari lihat yang di tengah. Di tengah ini hasilnya positif. Nah, kalau positif berarti yang positif adalah bilangan terbesar. Bilangan terbesar tadi bilangan terbesar tadi adalah 4. 2 bilangan kecil, berarti 4-nya positif, 2-nya nih negatif. Oke. Nah, sekarang kita bisa dapat U tambah 4 ini sama dengan 0, atau U dikurang 2 ini sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh U sama dengan negatif 4, di sini U sama dengan 2. Oke, nah sekarang kita kembalikan U-nya itu ke pemisalan yang U pangkat 2 U sama dengan 2 pangkat X. Kita kembalikan ke sana, berarti untuk
untuk U sama dengan 2, maka dua pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Berarti X saya ulangi, 2 pangkat X sama dengan 2. Di sini kita turunkan 2 pangkat X. Lalu 2 ini adalah 2 pangkat 1. Berarti nilai X itu, nilai X sama dengan 1. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 2. Berarti X sama dengan 1. Oke. Lalu untuk U sama dengan negatif 4. Untuk U sama dengan negatif 4, maka berarti di sini 2 pangkat X sama dengan negatif 4. Nah, di sini tidak ada nilai X yang memenuhi agar 2 pangkat X itu hasilnya sama dengan negatif 4. Kenapa? Karena X itu kalau kita buat negatif berarti dia bilangan pecahan hasilnya. Jadi di sini U sama dengan negatif 4 tidak dapat memenuhi persamaan. Sini kita buat kesimpulannya. Tidak ada saya buat di bawahnya. Tidak ada nilai X yang memenuhi dua pangkat X sama dengan negatif 4. Jadi di sini kita hanya dapat satu himpunan penyelesaian, yaitu X sama dengan 1. Jadi kita buat kesimpulannya di bawah. Jadi himpunan penyelesaian adalah X sama dengan 1. Berarti gini, himpunan penyelesaian cuman X sama dengan 1. Oke, jadi dia seperti ini proses penyelesaiannya. Di sini dia jadi persamaan kuadrat gitu. Nah, untuk yang nomor 2 saya buat di sebelahnya. Saya garis dulu. Nomor 2 itu 3 dikali 9 pangkat X dan pangkat X dikurang 10 dikali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, nah di sini sama seperti tadi, kita ubah dia ke bentuk yang ini. Kita ubah dia ke bentuk yang ini. Baru kita bisa selesaikan. Oke, gimana cara mengubahnya? Coba perhatikan. Di sini ada 9. Di sini ada 3. Oke. Nah, kita harus samakan bilangan
si P-nya, karena di sini harus ada P yang sama nilainya. Oke, jadi 9 itu adalah 3 pangkat 2. Oke. Jadi di sini kita bisa buat 3 dikali 3 pangkat 2 pangkat X dikurang 10 dikali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, nah di sini 3. Nah, 3 pangkat 2 dikali X, ini hasilnya 3 pangkat 2X dikurang 10 dikali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, nah perhatikan di sini dia udah sama-sama 3, dan eksponennya juga sudah sama, 2 kali fx, di sini fx 2 kali x dan x. Nah, di sini kita bisa mulai dari sini karena sudah sesuai persamaannya. Mulai dari sini kita bisa misalkan sesuai ininya, si U nya siapa dan U pangkat 2 nya siapa. Oke, di sini kita misalkan U sama dengan 3 pangkat X. Oke, maka 3 pangkat 2X sama dengan U pangkat 2. Sama ya, sama seperti yang ini tadi. Nah, dari sini kita ubah persamaan ini ke bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita buat 3 pangkat 2X itu adalah U pangkat 2 dikurang 10, 3 pangkat X itu U ditambah 3 sama dengan 0. Oke, nah di sini kita faktorkan persamaan ini. Nah, kita faktorkan, gimana cara memfaktorkannya? Karena di sini ada koefisien dari U pangkat 2 itu 3, berarti kita buat di sini 3U dikali U. Oke, nah sekarang 3 dan 10 itu gimana caranya? Perhatikan, nah di sini kan dikurang 10, jadi dia negatif ya. Kalau seperti yang ini, kalau soal sebelumnya yang ini, nah di sini dia tidak ada koefisien di sininya, jadi kita bisa cari berapa perkalian yang hasilnya negatif 8 yang apabila dijumlahkan hasilnya 2. Nah, itu bisa. Nah, kalau yang ini dia ada koefisien di depan U kuadrat, jadi caranya 3U dikali U itu hasilnya, ini kali ini hasilnya 3U kuadrat. Nah, 3U dikali berapa? Ini 3 ini perkaliannya itu tetap, yaitu 1 dan 3, tapi penjumlahannya bukan negatif 10. Oke, nah itu tidak masalah karena di sini ada konstanta dari si U kuadrat. Bukan konstanta, koefisien dari U kuadrat. Jadi tetap kita pakai 3 ini adalah 1 kali 3. Nah, kalau kita buat di sini 1, di sini 3, perhatikan. 1 kali 3 positif
3. Nah, kalau 3 kali 3 kan otomatis gini. 3 kali 3, 3U kali 3 itu 9U. Nah, di sini kita mau hasil negatif. Berarti sama-sama negatif. C, karena negatif 1 dikali negatif 3 itu hasilnya adalah positif 3. Lalu 3U dikali negatif 3, negatif 9. Negatif 1 dikali U adalah negatif U, berarti hasilnya negatif 9 ditambah negatif 1, negatif U itu adalah negatif 10U. Jadi yang ini faktorisasinya sudah sesuai. Oke, masalah pemfaktorisasian itu sudah dipelajari saat SMP. Jadi ini hanya pengulangan saja. Di sini dapat kita peroleh 3U dikurang 1 itu sama dengan 0, atau U dikurang 3 itu sama dengan 0. Oke, di sini kita peroleh 3U sama dengan 1. U sama dengan 1/3. Lalu yang di sini U sama dengan 3. Oke. Nah, di sini kita kembalikan dia ke permisalan. Kita cari nilai X-nya. Oke. Untuk U sama dengan 1/3, maka tadi U-nya sama dengan 3 pangkat X, berarti 3 pangkat X sama dengan 1/3. Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya 1/3? Atau bisa kita buat gini, 3 pangkat X. Kalau kalian bingung 1/3 dari 3 pangkat X itu berapa, nah sepertiga ini kita ubah. Kalau dia dalam bentuk pecahan, berarti kita bisa buat dia 3 pangkat negatif 1. 3 pangkat negatif 1 itu adalah hasilnya itu 1/3. Ini berdasarkan sifat eksponen. Misalkan 1/A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Oke. Berarti di sini karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti nilai X itu sama dengan negatif 1. Oke, ini dapat 1, dia memenuhi persamaan. Untuk yang sepertiga, untuk X sama dengan, bukan sepertiga, 3 maksudnya. Untuk U sama dengan 3, berarti U pangkat U tadi adalah 3 pangkat X, maaf ya, 3 pangkat X itu sama dengan 3. Nah, di sini kita dapat 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Karena 3 adalah 3 pangkat 1, berarti nilai X-nya sama dengan 1. Nah, di sini dia keduanya memenuhi. Ini dan ini memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2. Kita buat kesimpulannya di bawah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 1. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, negatif 1 dan 1. Ini proses pengerjaannya seperti ini.
Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 itu 7 dikali akar 2 pangkat X dikali akar 2 pangkat X dikurang 2X sama dengan negatif 8 dikurang 2X sama dengan negatif 8. Oke, nah di sini kita ubah lagi dia. Nah, perhatikan di sini ada akar 2 dan 2. Oke, situ ada akar 2 dan 2. Jadi di sini yang bisa kita ubah itu bukan akar 2-nya, tapi 2, karena akar 2 yang kita ubah itu adalah si 2, karena akar 2 dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah 2. Jadi kita ubah di sini 7 dikali akar 2 pangkat X dikurang akar 2 dikurang akar 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi X sama dengan negatif 8. Karena akar 2 dikuadratkan itu adalah hasilnya 2. Oke, nah perhatikan di sini dia jadi 7 dikali akar 2 pangkat X dikurang, nah di sini akar 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi X itu hasilnya adalah akar 2 pangkat 2X. Nah, negatif 8 kita pindah ruas jadi ditambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini ini bentuknya terbalik dari yang ini. Nih, bentuknya terbalik. Seharusnya yang di depan itu adalah yang punya eksponen 2X, baru diikuti dengan eksponen si X. Bagaimana cara kita ubahnya? Kita buat yang negatif akar 2 pangkat 2X ini jadi positif biar dia bisa di depan. Caranya ini kita kali dengan negatif 1. Oke, jadi hasilnya negatif 7 dikali akar 2 pangkat X ditambah akar 2 pangkat 2X dikurang 8 sama dengan 0. Oke, ini bisa kita buat yang eksponen 2X ini di depan. Jadi di sini akar 2 pangkat 2X dikurang 7 dikali akar 2 pangkat X dikurang 8 sama dengan 0. Nih. Oke, nah ini udah sama bentuknya. P-nya, baru eksponennya 2X dulu, baru X-nya. Oke, jadi di sini kita bisa misalkan yang mana U dan mana U pangkat 2. Jadi di sini kita misalkan U sama dengan
akar 2 pangkat X, maka U pangkat 2 atau akar 2 pangkat 2X ini sama dengan U pangkat 2. Oke, nah dari sini bisa kita ubah dia ke persamaan kuadrat. Jadi di sini ini jadi U pangkat 2. U pangkat 2 dikurang 7 U dikurang 8 sama dengan 0. Oke, nah di sini kita faktorkan. Di sini U, di sini U. Nah, negatif 8 sama seperti tadi, perkalian berapa yang hasilnya negatif 8? Itu ada bisa negatif 1 kali 8 atau negatif 8 kali 1. Untuk menentukan mana yang negatif, mana yang positif, lihat yang di tengah. Lihat koefisiennya. Koefisiennya itu adalah negatif 7. Nah, kalau negatif 7 berarti bilangan terbesar yaitu 8 yang negatif. Berarti di sini bisa kita buat negatif 8 ditambah 1. Oke. Karena negatif 8 kita jumlahkan dengan positif 1, itu hasilnya negatif 7. Dan negatif 8 dikali positif 1 itu hasilnya negatif 8. Oke. Nah, di sini kita dapat 2 U dikurang 8 dapat 2. Yang pertama U dikurang 8 sama dengan 0, atau U ditambah 1 sama dengan 0. Di sini dapat U-nya sama dengan 8. Di sini U-nya sama dengan negatif 1. Oke. Nah, di sini kita kembalikan dia ke permisalan. Untuk U sama dengan 8. U-nya tadi adalah akar 2 pangkat X sama dengan 8. Akar 2 pangkat X sama dengan 8. Oke, gini. Di sini akar 2 kita yang ini agar lebih mudah kita ambil yang bukan yang U, kita ambil yang U pangkat 2 saja biar dapat hasilnya lebih mudah. Jadi di sini untuk U sama dengan 8. Tadi akar 2 pangkat 2X sama dengan 8. Akar 2 pangkat 2 itu adalah 2. 2 pangkat X sama dengan 8.
Berarti 2 pangkat X, 8-nya kita ubah jadi 2 pangkat 3. Diperoleh X sama dengan 3. Oke. Oke, di sini ada sedikit kesalahannya. 8-nya ini kita ikut kalikan 2. Oke, kita ulang. Di sini tadi akar 2, karena yang kita ambil U pangkat 2, U pangkat 2 sama dengan akar 2 pangkat 2X. Oke, gini lebih jelas ya. Berarti 8 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat X. 8 ini adalah 2 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat X. Berarti nilai X-nya sama dengan 6. Oke, sini paham ya? Maaf, tadi ada kekeliruan. Lalu untuk U-nya sama dengan negatif 1. Kita buat di sini untuk U sama dengan negatif 1. Kita buat di sini U pangkat 2 sama dengan akar 2 pangkat 2X. Lalu negatif 1 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat X. 1 sama dengan 2 pangkat X. Nah, di sini tidak bisa, tidak ada X yang memenuhi persamaan ini. Karena kalau X-nya 0, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Tetapi kan di sini beda dia bilangan pokoknya, satunya kita tidak bisa ubah menjadi 2. Karena yang kita harus ambil bilangan pokok yang sama, baru X-nya itu dapat diselesaikan. Dan di sini dia negatif, U-nya negatif 1. Jadi sama seperti yang ini, sama seperti yang nomor 1 tadi, tidak ada nilai X yang memenuhi 2 pangkat X sama dengan negatif 4. Ini juga tidak ada yang memenuhi 2 pangkat X sama dengan 1. Kenapa? Karena U-nya itu harus lebih besar dari 0. Jadi di sini kita buat tidak memenuhi
tidak memenuhi persamaan. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya itu hanya 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Oke, jadi ini dia. Jadi di sini nilai U itu harus lebih besar dari 0. Di sini saya tambahi U catatan nilai variabel substitusi U harus positif. Berarti U-nya harus lebih besar dari 0. Oke. Itulah mengapa yang ini dia tidak bisa memenuhi, yang ini juga tidak memenuhi. Oke. Ini dia proses penyelesaiannya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat membantu kalian belajar dari rumah. Untuk pertidaksamaan eksponen akan ada di video selanjutnya. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.